Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bayinegoro, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini bermaksud ingin menyampaikan materi mata kuliah Psikologi Komunikasi Digital yang diampu oleh Ibu Rizka Fitriah, Skom IMSOS. Tema pada hari ini yaitu tentang pandemi COVID-19, berkah atau musibah. Saya mengambil studi teori tentang persepsi. Baik, 2 tahun terakhir ini kita dihadapi atau kita diberikan yang namanya ujian, yakni pandemi COVID-19. Selama hampir 2 tahun ini kita berupaya untuk beradaptasi. Bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita menyikapi dan lain sebagainya. Nah, selama pandemi itu berlangsung, ada beberapa atau 2 orang tipe. Yang pertama yaitu, wah, gara-gara pandemi nih, COVID-19, jadi nggak bisa jualan. Ini orang pertama. Orang kedua, dia menyampaikan bahwa, alhamdulillah, berkah pandemi COVID-19 bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi ada 2 pandangan, 2 macam atau 2 tipe orang. Yang pertama yaitu orang yang menganggap pandemi ini sebagai musibah, sehingga ia menyalahkan pandemi karena ia tidak bisa jualan, dia tidak bisa sekolah, ia tidak bisa nongkrong-nongkrong lagi, ia tidak bisa berwisata lagi, dan lain sebagainya. Sedangkan ada orang yang bersyukur atas adanya pandemi. Misalnya, alhamdulillah adanya pandemi ini kita bisa berkumpul. Ada juga yang mengatakan, alhamdulillah dengan pandemi ini saya bisa mengembangkan skill yang tadinya itu tidak berkembang. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini saya bisa berkuliah online di Universitas Siber Asia seperti saat ini. Banyak orang-orang yang kemudian merasa bersyukur atas adanya pandemi ini. Lantas, mengapa ada orang yang tadinya atau ada orang yang tadi itu merasa pandemi ini adalah musibah, tetapi ada juga orang yang merasakan pandemi ini sebagai berkah, sehingga ia bersyukur. Nah, itu kita kenal dengan namanya persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi merupakan proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi merupakan proses memberikan makna. Artinya gini, ketika orang itu mendapatkan informasi baru, ia akan muncul namanya sensasi atau respon cepat. Setelah merasa sensasinya itu setelah merespon itu, kemudian ia berpikir, ia mengolah, lalu setelah itu ia memberikan respon berupa persepsi, berupa informasi baru, pengetahuan baru. Bisa dikatakan bahwa persepsi ini merupakan pandangan, cara pandang orang terhadap sesuatu yang ia terima, terhadap informasi yang ia terima. Pandemi ini merupakan informasi yang bisa kita lihat, kita bisa indera melalui mata kita, kita dengar melalui telinga kita bisa mendapat informasi dari berbagai macam media sosial. Informasi-informasi itu kemudian membuat kita sensasi. Kok gini ya? Nah, setelah itu kita berpikir, kita olah informasi itu. Lalu muncul 2 tadi. Yang pertama merasa bermasalah dengan pandemi, yang kedua merasa bersyukur dengan pandemi. Inilah yang namanya persepsi. Lalu, apa sih aspek-aspek dalam persepsi itu? Apa yang ada dalam persepsi itu? Yang pertama ialah kognitif, yaitu cara berpikir, mengenali, memaknai, dan memberi arti suatu rangsangan, yaitu pandangan individu berdasarkan informasi yang diterima oleh panca indera, pengalaman atau yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi persepsi itu secara kognitif yaitu
berkaitan dengan cara berpikir, cara mengenali, cara memaknai, dan memberikan arti suatu rangsangan atau stimulus yang kita terima. Nah, cara kita berpikir, cara kita mengenali itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lewati. Entah itu melalui kita belajar di sekolah, entah itu kita melalui pengalaman kita bersama teman, dan lain sebagainya. Sementara untuk yang afeksi itu cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi terhadap rangsangan berdasarkan nilai yang ada dalam dirinya. Contohnya ketika orang itu mempunyai jiwa aktual, jiwa ia ingin diakui, ia selalu menjadi orang yang pengen diakui. Kemudian adanya pandemi ini, ia terkena PHK. Nah, setelah kena PHK, ia merasa dirinya tidak berguna lagi, tidak punya pekerjaan. Dan akhirnya dengan itu ia merasa malu. Dan ketika dia malu, ia merasa emosi bahwa pandemi ini merupakan hal yang sangat bermasalah. Pandemi ini merupakan gara-gara pandemi ini dan sebagainya. Ini adalah yang dia rasakan berdasarkan nilai yang ada dalam dirinya. Beda lagi dengan orang yang nilainya memang orangnya selalu dilatih untuk bersabar, bersyukur, menerima keadaan, berjiwa fokus pada solusi dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang akan survive ketika menghadapi pandemi. Ia akan merasakan bahwa pandemi merupakan hal yang ia syukuri, pandemi merupakan hal-hal yang membuatnya ia berkembang dan lain sebagainya. Next, syarat terjadinya persepsi. Persepsi itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba, tidak. Tetapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama adanya objek yang dipersepsi. Tentu adanya objek. Objek adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa diindra, yang kemudian nanti akan masuk ke dalam diri kita. Objeknya dulu apa? Dalam hal ini objeknya adalah pandemi. Pandemi itu adalah objek. Pandemi adalah objek yang kita bisa lihat, kita bisa saksikan melalui mata kita, telinga kita. Kita rasakan juga bisa. Yang kedua ialah adanya perhatian. Di antara banyak objek yang ada di sekitar kita, mana yang kita perhatikan? Ini ada pandemi, ada kecelakaan, ada bencana alam, ada yang lainnya. Mana yang kita fokuskan? Ketika kita fokus pada pandemi, yaitu nanti kita akan fokus untuk memberikan respon terhadap pandemi itu. Tapi ketika kita fokus pada pendidikan, karena pandemi, kita fokus pada pendidikan itu, dan lain sebagainya. Adanya perhatian khusus terhadap objek. Nah, objek yang diberikan perhatian khusus itu, ia akan memunculkan namanya persepsi. Kemudian adalah adanya indera tentu. Indera kita penting untuk menerima informasi, penting untuk menerima stimulus. Karena dengan adanya indera kita bisa menggali informasi, kemudian kita olah dalam diri kita. Nah, inilah saraf sensoris. Tidak ada gunanya alat indera kalau tidak ada saraf sensoris. Sensoris ini adalah alat untuk meneruskan yang kita lihat, yang kita dengar ini kemudian diteruskan oleh alat yang namanya alat sensoris. Saraf sensoris diteruskan ke dalam otak, dan otak ia akan mengolah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, pengalaman-pengalaman, nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Kemudian setelah diolah ia akan kembalikan lagi untuk merespon. Misalnya, ini tuh pandemi, saya senang sekali ada pandemi, saya bisa makin semangat untuk mengembangkan diri. Dengan adanya pandemi ini saya bisa berkumpul dengan keluarga lebih banyak waktu. Atau gara-gara pandemi ini nih saya jadi nggak bisa sekolah. Gara-gara pandemi ini saya jadi tidak bisa untuk berwisata, jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini syaratnya. Lalu apa sih faktor persepsi? Apa sih yang membuat orang itu persepsinya berbeda-beda itu? Yang pertama ialah faktor fungsional, dihasilkan dari kebutuhan.
kegembiraan, suasana hati, pelayanan, dan pengalaman masa lalu oleh seorang individu. Jadi ia akan mengatakan pandemi ini itu merupakan hal yang tidak baik karena ia pernah mengalami hal yang serupa di masa lalunya. Oh, ia merasakan pandemi ini itu hal yang baik. Itu juga karena ia pernah merasakan suasana yang sama di peristiwa yang sama juga. Yang kedua adalah faktor-faktor struktural. Ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam mengolah data, mengolah informasi. Seberapa baiknya orang mengolah informasi, maka ia pun akan memberikan respon persepsi yang baik juga. Tapi ketika orang nggak mampu mengolah data, mengolah informasi yang ia terima dengan baik, maka ia juga akan memberikan efek, memberikan persepsi yang tidak baik juga kepada lingkungannya. Yang terakhir, yaitu bagaimana sih proses terjadinya persepsi itu. Jadi persepsi tidak bisa berlangsung secara spontan dan cepat tanpa adanya proses-proses berikut ini. Nah, saya ulangi, proses ini bisa juga berlangsung dengan cepat, spontan, tetapi juga bisa dengan lamban. Yang pertama ialah dengan stimulus atau rangsangan. Terjadinya persepsi diawali adanya stimulus atau rangsangan, atau yang tadi saya katakan adalah informasi, objeknya dulu, yang ada dalam sekitar kita. Setelah kita melihat objek itu, kita memperhatikannya, kita menerimanya, maka kita akan registrasi. Registrasi ini adalah seorang mendengarkan atau melihat sesuatu yang dikirim kepadanya, pun ia mendaftarkan informasi itu kepada otak kita, reseptor kita, penerima kita. Informasi yang kita terima, kemudian kita daftarkan, kita kirimkan kepada otak kita. Nah, setelah dikirimkan ke otak kita, itu akan diolah. Setelah diolah, maka muncullah respon, dikirim kembali, yang namanya adalah interpretasi. Proses memberikan arti kepada stimulus yang ia terima. Nah, inilah proses terbentuknya persepsi. Sehingga apa? Sehingga kita dalam menghadapi, memandang sesuatu itu kita harus bisa berpikir jernih. Oh, kita melihat sesuatu pandemi ini, pandemi ini kan suatu bencana. Bencana ini kan sudah kita sering rasakan. Oh, beda pandemi itu ini. Oh iya, pandemi memang lama, memang beda. Tapi kita kan bisa juga kita adaptasi dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kita juga harus fokus pada pengembangan diri, kita fokus pada solusi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini dapat kita maknai dengan baik ketika kita bisa mampu mengolahnya dengan baik juga. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, atau pada siang hari ini, atau pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan cara pandang berbeda, lagi-lagi persepsi yang berbeda lagi. Karena semakin banyak kita berpengalaman, maka akan semakin baik juga kita dalam memberikan arti atau persepsi pada hal-hal yang baru. Baik, terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.